Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang senyawa hidrokarbon kelas 11. Adik-adik silakan menyimak materi yang saya akan paparkan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Baik, materi yang akan saya ajarkan hari ini, yang pertama tentang perkembangan senyawa hidrokarbon, yang kedua kekasan atom karbon, yang ketiga jenis-jenis atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener, yang keempat struktur dan tata nama alkana, alkena, dan alkuna, yang kelima sifat-sifat fisika, yang keenam isomer reaksi senyawa hidrokarbon. Baik, yang pertama kita masuk ke materi yang pertama tentang perkembangan kimia karbon. Senyawa karbon yang tersusun atas atom karbon yaitu C dan atom hidrogen H dikenal dengan hidrokarbon, yang merupakan senyawa karbon susunan dan strukturnya paling sederhana. Di sini senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti LPG, kompor gas, dan plastik. Di dalam LPG terdapat senyawa hidrokarbon propana, etana, dan butana. Komponen utama LPG adalah propana, yaitu terdapat 90%, yang merupakan hidrokarbon alifatik jenuh. Alifatik ini artinya rantai lurus. Nyala api pada kompor gas dapat menghasilkan sejumlah energi yang dapat dimanfaatkan untuk memasak. Senyawa karbon merupakan senyawa yang molekulnya mengandung atom karbon. Senyawa karbon hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kekasan atom karbon. Posisi atom karbon tersebut mengakibatkan atom karbon mempunyai sifat yang khas dibandingkan atom lainnya. Atom karbon mempunyai elektron valensi 4 atau biasa disebut dengan elektron terluar, sehingga untuk mencapai kestabilan akan membentuk ikatan kovalen yang digambarkan sebagai 4 tangan ikatan. Di sini elektron valensi pada atom C yaitu terdapat elektron valensi kulit terluarnya 4. Di sini elektron terluarnya 4. Atom C akan mengikat atom H. Atom H terdapat pada golongan 1A dan nomor atomnya itu 1. Nah, di sini atom C akan mengikat atomnya ada 4, maka terjadi CH4. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon dengan berbagai kemungkinan. Atom karbon relatif kecil daripada atom karbon dengan nomor atom 6 berarti mempunyai 2 kulit sehingga jari-jari atom kecil. Hal ini mengakibatkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis atom karbon. Jenis atom karbon dibagi menjadi 4. Yang pertama itu atom karbon C primer, atom karbon C sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Atom C primer itu dia hanya mengikat atom hanya 3. Terus sekunder dia hanya mengikat atom hanya 2. Tersier
dia hanya mengikat atom hanya satu. Kuartener sama sekali tidak mengikat atom H. Contohnya saya ada kasih salah satu contoh di sini. Di sini saya menggunakan jumlah atom C6H14, yaitu biasa dinamakan dengan heksana. Di sini atom karbon yang mengikat atom hanya 3, saya memberi tanda dengan angka 1. Terus atom karbon yang mengikat atom hanya 2, saya beri tanda dengan angka 2. Atom karbon yang mengikat atom hanya 1, saya beri tanda dengan angka 3. Dan yang tidak mengikat atom H sama sekali, saya beri tanda dengan angka 4. Di sini atom C primer dia akan mengikat atomnya ada 5, terus jumlahnya ada 5. Terus untuk sekunder atom dia mengikat atom bertanda 2 ada 3, terus tersier ada 1, kuartener 1 jumlahnya. Baik, sekarang kita masuk lagi ke struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon alkana. Yang pertama itu adalah alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon merupakan ikatan tunggal. Artinya di sini alkana hanya memiliki ikatan rangkap 1. Ikatan rangkap 1 itu terdapat pada alkana. Terus rumus alkana yaitu CnH2n ditambah dengan 2. N itu menyatakan jumlah atom karbon. Deret homolog, suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang bermiripan disebut deret homolog atau deret sepancaran. Baik, ini deret homolog. Ini jumlah atom C-nya 1 sampai dengan 10, rumus molekul dan nama alkana. Jumlah atom C 1, rumus molekulnya itu CH4, biasa dinamakan dengan metana. Terus jumlah atom C yang kedua C2H6, biasa dinamakan dengan etana. C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Itu adalah deret homolog dari alkana. Kita kembali lagi tata nama alkana. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama itu, jika rantai C tidak bercabang, nama alkana sesuai dengan jumlah atom C dan diberi awalan dengan N atau rantai cabang atau nama alkana yang tidak bercabang. Jika rantai karbon terdiri atas 4 atom C atau lebih, atau rantai C lurus, belum tentu merupakan rantai utama. Nah, di sini saya kasih contoh menggunakan C4H10. Di sini C4, rantai lurusnya itu ada C-nya ada 4, mengikat atom hanya ada 10. Di sini tidak ada cabang atau biasa disebut dengan gugus alkil. Ini adalah rantai lurus. Maka di sini dinamakan dengan N-butana. N itu menyatakan normal.
normal itu artinya dia tidak memiliki cabang. Jadi namanya n-butana. Baik, yang kedua, langkah yang kedua, jika rantai C bercabang, menentukan rantai C terpanjang atau rantai induk yang menjadi nama alkananya. Atom-atom C yang tidak terletak pada rantai terpanjang merupakan cabang yang diberi nama alkil. Alkil ini berasal dari nama alkana yang diberi akhiran il. Akhiran il ini yang kita gunakan untuk membentuk gugus cabang. Kita gunakan untuk membentuk gugus cabang. Baik, selanjutnya kita masuk ke nama gugus alkil dan strukturnya. Rumus alkil. Nama alkilnya tadi dari CH4, namanya dari alkana, namanya metana. Tetapi karena di sini alkil dia kehilangan satu atom H, maka di sini dinamakan dengan metil. CH3 metil, dari CH4 menjadi CH3, namanya metil. Terus C2H5 namanya etil. C3H7 propil. C4H9 butil. C5H11 pentil. C6H13 heksil. C7H15 hentil. Itu adalah nama senyawa gugus alkil yang nanti kita gunakan untuk gugus cabang pada senyawa alkana. Baik, yang ketiga, jika penomoran dimulai dari atom C yang terletak paling dekat ke atom C yang mengikat gugus cabang. Artinya di sini kalau kita menggunakan butana C4H10, berarti di sini kita menggunakan gugus cabang. Seandainya saya kasih gugus cabangnya pada nomor atom C yang kedua, berarti itu saya gugus cabangnya itu saya menggunakan metil, yaitu CH3. Atau bisa juga saya gunakan juga cabang etil, bisa juga propil. Gugus cabang itu kita gunakan pada alkana, yaitu pada rantai lurus. Yang keempat, jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka rantai cabang diberi nama awalan. Di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan dekana. Di sini kalau saya menggunakan C5H12 atau alkananya C5H12, berarti saya menggunakan, kalau saya tempatkan gugus cabangnya pada nomor ketiga dan keempat pada gugus cabang metil, maka di sini namanya bukan metil tetapi namanya dimetil karena cabangnya lebih dari dua. Kalau hanya satu cabang metil berarti hanya tulis 3 metil saja atau 2 metil. Terus yang kelima, penulisan gugus alkil berdasarkan abjad. Jika terdapat 2 gugus alkil metil atau etil, urutan penulisannya adalah etil. Jika terdapat 3 gugus alkil seperti di propil dan etil, urutan penulisannya adalah etil. Baru diikuti di propil karena tidak diperhitungkan. Ya, untuk membuat senyawa atau kita memberi penomoran, yang pertama itu kita memberi penomoran mulai dari atom C yang mengikat gugus cabang metil. Itu kita kasih penomoran yang lebih mudah. Terus kita memberikan gugus alkil berdasarkan abjad. Abjad. Contohnya kalau metil dengan etil, huruf E yang lebih duluan baru bisa diikuti dengan metil.
karena kita kasih penamaan sesuai dengan abjad. Kalau kita di situ saya menggunakan untuk rumus alkana C5H12, saya tempatkan metil pada nomor 3 dengan 4. Berarti di situ saya memberi nama dietil pentana. Baik, kita lanjut. Tata nama senyawa alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dua. Rumusnya adalah CnH2n, memiliki ikatan rangkap dua. Berarti di sini yang pertama deret homolog dari alkena, rumusnya itu CnH2n. Jumlah atom dari C itu tadi dari alkana kita mulai dari 1 yaitu CH4. Tetapi di sini alkena kita mulai dari jumlah atom 2 yaitu C2H4. Namanya etena. Tadi alkana diberi akhiran ana. Sekarang kita masuk di alkena diberi akhiran dengan ena karena memiliki ikatan rangkap 2. Dan di deret homolog alkena kita jumlah atom C-nya kita mulai dari 2 yaitu C2H4, nama alkenanya etena. Terus yang jumlah atom C yang ketiga C3H6, namanya propena. Jumlah atom C4 C4H8 butena. Terus C5H10 pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, dan C10H20 dekena. Baik, itu adalah deret homolog alkena. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah untuk menentukan alkena. Yang pertama, rantai karbon terpanjang atau rantai utama harus melalui ikatan rangkap 2 dan diberi akhiran ena. Nah, jadi di sini untuk deret homolognya kita bisa gunakan C3H6, yaitu di sini kita gunakan ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2. Bukan ikatan rangkap 1 lagi tetapi ikatan rangkap 2. Yang kedua itu adalah penomoran. Untuk atom C nomor 1 dilakukan dengan cara menempatkan ikatan rangkap pada nomor yang terkecil. Nah, di sini contohnya ibu menggunakan C3H6. Nah, di sini terdapat C3H6. Berarti di nomor 1 antara nomor 1 dengan nomor 2 saya akan menempatkan ikatan rangkap 2, yaitu ikatan rangkap 2. Di situ ikatan rangkap 2 terdapat pada nomor 1. Maka saya harus memberi nama atau memberi penomoran mulai dari atom C yang mengikat ikatan rangkap 2. Penomoran mulai dari atom C yang mengikat ikatan rangkap 2, yaitu dari nomor 1, 2, 3. Di situ kan atom ikatan rangkapnya sudah terdapat pada nomor 1. Jadi saya beri penomoran yang lebih mudah mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Bisa juga ibu gunakan C4H8. C4H8. Jadi ibu tempatkan nomor ikatan rangkap 2-nya terdapat pada nomor 2. Berarti kita penomoran untuk lebih mudahnya itu kita harus mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4 yang mendekati ikatan rangkap. Baik,
Kita lanjut ya. Di sini contoh alkena saya menggunakan C5 yaitu pada pentana. C5. Di sini C5, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Terus saya memberi penomoran pada saya memberi ikatan rangkap pada nomor 2, yaitu saya memberi nomor mulai dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan, karena di situ yang mendekati ikatan rangkap 2 itu mulai dari sebelah kiri, bukan kanan, karena dia terdapat pada nomor 2 ikatan rangkapnya di situ. Terus ada satu contoh lagi, CH3, CH2, CH, ada gugus alkil atau biasa disebut dengan metil. Terus ada rangkap lagi CH. Di situ ikatan rangkapnya terdapat pada nomor 2 dan cabang gugus cabangnya itu terdapat pada nomor 4. Maka itu kita kasih nama 4 metil 2 pentena. 4 metil 2 pentena karena di situ atom karbonnya itu mulai dari C5. Nah, di situ terdapat di gugus cabangnya itu terdapat pada nomor 4 dan ikatan rangkap 2-nya terdapat pada nomor 2. Gugus cabangnya itu CH3. Baik, namanya 4 metil 2 butena. Baik, kita lanjut ke tata nama senyawa alkuna. Senyawa alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Rumusnya CnH2n dikurangi 2. CnH2n dikurangi 2. Alkuna berasal dari alkana, tetapi di sini alkuna memiliki ikatan rangkap 2, maka diberi akhiran dengan una, maka namanya alkuna. Sudah? Baik, sekarang kita masuk ke deret homolog alkuna. Yang pertama, rumus molekul dan rumus strukturnya. Kita mulai dari etuna. Tidak mulai dari metana, tetapi kita mulai dari etuna. C2H2 berarti hanya tadi dari alkana C2H6 berarti hanya sudah berkurang 4 menjadi C2H2. Terus propuna C3H4, butuna C4H6, bentuna C5H8, heksuna C6H10, heptuna C7H12, oktuna C8H14, nonuna C9H16, dekuna C10H18. Baik, langkah-langkah untuk menentukan senyawa alkuna. Yang pertama itu rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 diberi nomor sekecil mungkin. Artinya di sini kita memberi penomoran mulai dari atom C yang mengikat atom karbon, mendekati atom karbon. Berarti kita kasih penomoran lebih mudah. Contohnya 1. Kita atom C3, berarti saya C3H4, saya tempatkan ikatan rangkapnya pada atom C nomor 1. Maka kita kasih penomorannya itu mulai dari nomor 1.
dari satu sebelah kiri, yaitu 1, 2, dan 3. Itu namanya N pentuna, N propuna, namanya N propuna. Baik, yang kedua itu rantai cabang diberi nomor menyesuaikan nomor ikatan rangkap 3. Baik, Ibu langsung saja ke contoh Alkuna. Yang pertama di sini saya menggunakan butana C4H6. C4H6. Baik, saya menggunakan C4H6. Di sini ikatan rangkapnya saya mulai dari sebelah kiri. Ikatan rangkapnya terdapat pada atom C bernomor 1, terus nomor 2, nomor 3 terdapat gugus cabang atau biasa disebut dengan metil CH3, terus mengikat ikatan rangkap 1 CH3. Itu dinamakan dengan 3 metil 1 butuna. 3 metil 1 butuna. 3 metil 1 butuna. Terus contoh yang kedua, saya menggunakan C5H8 pentuna. C5H8. Di sini atom karbonnya saya tempatkan pada nomor yang kedua, atom karbon yang kedua. Terus di nomor yang keempat terdapat cabang metil ada 2. Cabang metilnya ada 2. Nah, di sini saya otomatis memberi nomor mulai dari atom C yang mendekati ikatan rangkap 3. Berarti saya memberi nomor mulai dari sebelah kiri. CH3, C rangkap 3C, rangkap C ada cabang metil di bagian atas dengan bawah, terus CH. Di situ namanya itu 4,4 dimetil 2 pentuna. 4,4 dimetil karena di situ gugus cabang metilnya ada terletak pada atom C nomor 4, maka di situ namanya 4,4 dimetil. Di itu karena gugus cabangnya lebih dari 1, maka dinamakan dimetil. Terus untuk 2 pentuna itu adalah atom C yang terdapat ikatan rangkap 3 di nomor atom C nomor 2. Baik, kita lanjut. Yang berikut adalah sifat fisika senyawa hidrokarbon. Sifat fisika senyawa hidrokarbon. Di sini salah satu sifat senyawa hidrokarbon adalah titik didih dan titik leleh. Suatu senyawa disebut mendidih jika tercapai kesetimbangan antara fase cair dan fase gas. Senyawa ini disebut meleleh jika tercapai kesetimbangan fase cair dan padat. Titik didih senyawa dipengaruhi oleh Mr. Mr ini biasa disebut dengan massa molekul relatif atau jumlah total dari atom relatif unsur penusuk suatu senyawa atau molekul. Itu dinamakan dengan Mr. Baik, di sini kita lihat yang pertama itu pada sifat fisika pada alkana. Yang pertama berdasarkan tabel, yang pertama itu metana. C rumusnya itu CH4 memiliki massa molekul relatifnya 16. Titik didih derajat Celcius
min 164, titik lelenya itu min 182. Terus yang kedua etana C2H6. Rumus atau MR nya itu massa molekul relatifnya itu 30, titik didihnya min 88, titik lelenya min 183. Ya, dari yang saya bacakan itu dari metana etana berarti semakin jika harga MR semakin besar atau jumlah atom C semakin banyak, harga titik lele dan titik didihnya juga akan semakin besar. Jadi untuk kenaikan titik didih dan titik lele itu kita lihat dari harga jumlah atom C-nya dan juga jumlah MR-nya. Terus senyawa alkana yang memiliki rantai cabang memiliki titik didih dan titik leleh lebih kecil. Ya, contohnya tadi seperti C2H6, C3H8. Di situ di nomor 2 saya dapatkan cabang metil. Cabang metil yaitu CH3. Berarti titik didih dan titik lelehnya akan semakin kecil karena dia memiliki ikatan cabang metil atau gugus alkil di situ. Baik, kita lanjut yang berikut, keisomeran hidrokarbon. Keisomeran hidrokarbon. Kata isomer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Maksudnya senyawa ini memiliki bagian yang sama. Meskipun penyusunan atomnya berbeda, ada senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi penyusunan strukturnya berbeda. Hal ini disebut dengan isomer. Isomer struktur adalah senyawa dengan rumus molekul sama namun memiliki bentuk struktur yang berbeda. Sehingga di sini ada beberapa isomer struktur, yaitu ada 4. Yang pertama itu isomer rangka, adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Terus yang kedua, isomer posisi adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Yang ketiga, isomer gugus fungsi, senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Yang keempat, isomer geometri, senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda. Nah, di sini pertama saya memberikan contoh pada isomer rangka. Isomer rangka itu terdapat pada alkana. Biasa terdapat pada alkana. Untuk senyawa alkana itu terdapat pada isomer rangka. Baik, di sini contohnya saya menggunakan isomer rangka. Saya menggunakan heksana C6H14. C6H14 yaitu pada senyawa alkana. C6H14. Baik, di sini keisomeran pada alkana, saya memberikan contoh pada alkana yaitu terdapat pada C6H14, biasa disebut dengan heksana. Ya, di sini yang pertama saya akan menggambarkan strukturnya. Di sini CH3, CH2,
CH2 CH2 dengan CH3. Baik, di sini atom C-nya ada 6, mengikat atom hanya ada 14. Baik, di sini keisomeran artinya dari lebih dari satu bagian. Baik, di sini bagian yang pertama itu sama bentuk rantai lurus. Dia memiliki struktur yang sama, tapi bentuknya yang berbeda. Nah, di sini saya tahap yang pertama atau bagian yang pertama itu sama bentuk N heksana. Artinya dia normal ya, tidak ada ikatan cabang. Terus bagian yang kedua, saya akan mengurangi atom C salah satu yaitu CH3 untuk membentuk gugus cabang. Ya, di sini saya mengurangi atom C untuk membentuk gugus cabang. Ya, di sini saya bisa kasih penomoran mulai dari kiri, bisa juga dari kanan. Ya, kita kasih penomoran. Saya mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, di sini bukan namanya N heksana lagi, tetapi 3 metil pentana. Namanya 3 metil pentana. Baik, tadi CH4 isomer itu artinya bagian yang sama. Nah, di sini tadi saya memberikan salah satu contoh dari alkana yaitu C6H14. C6H14 ini dia bisa memiliki 4 cara atau bisa juga 5 cara. Jadi yang pertama itu, cara yang pertama tadi saya membentuk rantai lurus yaitu N heksana. Terus yang kedua itu saya mengurangi atom C tadi, C-nya 6, saya mengurangi 1 untuk membentuk metil, ikatan cabang metil. Yang materi berikutnya itu reaksi senyawa hidrokarbon. Di sini reaksi senyawa hidrokarbon ini ada 3. Yang pertama itu reaksi adisi, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi. Nah, di sini reaksi adisi yaitu reaksi penggabungan 2 atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Reaksi ini merupakan reaksi dari senyawa tak jenuh seperti alkena dan alguna. Setelah mengalami reaksi adisi, alkena akan berubah menjadi senyawa jenuh alkana. Nah, di sini contohnya saya menggunakan CH3, CH rangkap 2, CH2 ditambah dengan H2 akan menghasilkan CH3, CH2, CH3. Nah, tadi dari reaksinya itu terdapat ikatan rangkap 2. Setelah produknya itu dihilangkan menjadi alkana, ikatan rangkapnya itu artinya di situ di nomor atom 2 dan 3 itu saling berikatan, sehingga di situ saling berikatan membentuk ikatan rangkap 1 antara nomor atom C yang kedua dengan yang ketiga. Tadi di produk atau di reaksinya itu ada ikatan rangkap, tetapi di hasilnya itu dia hanya hasilnya itu CH3, CH2, CH3, tidak ada ikatan rangkapnya lagi
Karena tadi di bereaksi itu ditambahkan dengan H2. H2 itu akan bereaksi dengan atom C nomor 2 dengan 3, sehingga hasilnya itu akan menghasilkan ikatan rangkap 1. Dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 1 karena tadi ditambah dengan H2. Yaitu adalah salah satu contoh reaksi adisi. Terus yang berikut adalah reaksi substitusi. Reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gus atom lainnya. Nah, contoh yang saya akan kasih itu adalah CH4 ditambah dengan Cl2 akan menghasilkan CH3Cl ditambah dengan HCl. Baik, di sini tadi reaksinya itu dari CH4 ditambah dengan Cl2. Baik, di situ CH4 ditambah dengan Cl2. Cl2 akan berikatan dengan C atom C, sehingga di situ dari CH4 akan menjadi CH3 Cl ditambah dengan HCl. Baik, kita lanjut ke reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi atau penghilangan dua substitusi atau bagian dari suatu molekul. Pada dasarnya, reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi adisi berarti tadi reaksi adisi dia bereaksinya itu mulai dari ikatan rangkap 2, hasilnya itu ikatan rangkap 1. Kalau reaksi substitusi, bereaksinya itu ikatan rangkap 1, produknya itu hasilnya itu adalah ikatan rangkap 2. Itu adalah kebalikan dari reaksi adisi kepada reaksi eliminasi. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sudah paparkan tadi, hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari unsur C dengan H. Senyawa hidrokarbon mempunyai rantai karbon dan atom hidrogen yang saling berikatan. Ya, pesan dari saya, teman-teman guru SMA Stella Gracia akan buat, mari kita sama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi demi mencerdaskan masa depan mereka. Kesan, siswa-siswi SMA Stella Gracia akan buat, teruslah belajar dan berjuang, jangan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita yang Anda impikan. Jangan pantang menyerah, tetaplah gapai cita-cita yang Anda impikan.